Halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang path mapping. Jadi maksud dari path mapping adalah mempermudah ketika kita mengakses suatu komponen ya, atau page atau screen atau fitur. Jadi kita buat suatu folder di sini, folder yang kita buat di sini kita ngaksesnya kan masih pakai titik, source, komponen, spacer. Nah, yang terjadi jika misal ini kita buka to do list ya. Ini ada titik-titik interface to do. Nah, bayangkan kalau di sini ada yang lain, ada fitur di dalam komponen ini terbagi ke atas beberapa folder, lalu di dalamnya ada komponen lagi. Yang terjadi adalah ketika misal ini kita import to do, maka dia akan mengambil dari ini yang berbeda ya. Jadi bisa titik-titik, slash, bisa kasih titik-titik lagi, seperti ini. Nah, yang jadinya akan mempersulit ya. Jadi kalau misal kita pindah filenya atau apa, kita perlu ubah-ubah nih from-nya dari mana. Nah, dengan path mapping kita bisa mengubah nilai ini menjadi add seperti ini. Jadi kita dari folder manapun di dalamnya mengakses interface menggunakan add interface slash nama file yang mau kita akses. Ini akan sangat membantu di proses develop ya ataupun maintaining code. Nah, sini saya tunjukkan di mana kita menemukan ini ya cara untuk ininya mempersiapkannya. Nah, kita buka di react-native.dev, lalu masuk ke workflow. Setelah masuk di workflow ini ya, workflow, masukkan yang using TypeScript, nanti ada di using custom path aliases. Kenapa saya perlu menunjukkan ini? Karena mungkin akan ada update React Native ke depan, mungkin video ini masih ditonton beberapa saat, dan akan ada update, jadi bisa saja ini berubah caranya. Jadi biar teman-teman bisa bisa menyesuaikan ya. Mungkin React Native sudah jauh ke depan memiliki cara yang berbeda. Nah, di sini caranya adalah kita perlu mengupdate isi dari tsconfig dan JSON, dan juga menginstal ini Babel plugin module resolver, dan juga mengedit Babel config.js ini. Ini adalah 3 hal yang penting yang perlu dilakukan. Nah, di sini saya akan copy saja semuanya. Saya akan copy ini. Saya buka VS Code. Nah, di VS Code saya buka langsung di tsconfig-nya ini. Di dalam compiler options, masukkan di sini ya. Kita taruh paling bawah. Sini saya ratakan dulu. Oke. Nah, di sini yang tidak terpakai ini. Tadi ini sudah. Lalu kita lanjutkan dengan menginstal modul resolver-nya. Bisa menambahkan ini, menambahkan terminal baru. npm install modul resolver. Nah, setelah npm sudah terinstall, selanjutnya kita masuk ke babel config.js. Sama dengan yang tadi, saya kopas saja. Dalam plugin. Nah, di sini ada masalah ini ya, masalah kriteria kita buat saja ignore quick fix this entire file. Ini tidak masalah. Nah, kita lihat lagi di sini tes kan tidak dipakai. Lalu di sini kita punya interface. Kita ubah dulu. Tambahkan interfaces bintang.
interfaces. Nah, ini sudah, komponen sudah, interface sudah. Sekarang kita coba cek di sini. Kita buat ganti ini menjadi add. Nah, bisa ya. Atau dikosongin saja, langsung ganti add komponen to input. Nah, ini bisa. Sekarang kita coba di terminalnya. Nah, komponen cannot be found within project in these directories. Oh, itu yang tadi. Nah, sekarang kita coba run Android-nya ulang. Kita restart servernya. Nah, di sini ditunggu. Nah, jika melihat masalah seperti ini, development server return response error, berarti dia belum bisa membaca add ini ya. Yang terjadi di sini adalah Metro module bundler yang dia bisa menyimpan ini, menyimpan hal yang sudah pernah dibundle sebelumnya. Nah, kalau di sini Metro fokus membundling ulang yang ada di dalam ini ya, yang untuk kepentingan development ya. In app FTSX ini, lalu komponen-komponen kita. Nah, dia nggak nge-run ulang bagian TS config.json ataupun bubble config.js-nya, jadi tidak diperbarui. Dia anggap nggak ada perubahan, jadi nggak akan berubah. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah ini, React Native npx React Native start, kita reset cacanya. Nah, setelah itu kita run ulang lagi React Native run Android. Oh, ada typo. Nah, di sini dia akan membundling ulang dari awal, jadi semua file dibundling ulang. Semua JavaScript yang perlu, React Native yang perlu dijadikan JavaScript. Nah, dia sudah tidak masalah dengan mengakses path mapping kita. Jadi di sini kita sudah aman mengubah dia menjadi add. Ini jadi add. To-do list kita jadi add. Tidak ada yang berubah. Kita coba input tambah sampai banyak. Tidak ada masalah. Hapus. Nah, sekian untuk bagian path mapping ini. Terima kasih.